Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Sedangkan yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan yang lebih cepat. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Amin. Saat dunia sepak bola semakin mengakui prestasi Indonesia, terutama setelah tim nasional Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, narasi miring justru muncul dari negara-negara tetangga. Nah, negara mana itu? Ya, seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Ketiga negara tersebut secara terang-terangan menyebarkan fitnah terhadap Indonesia, bahkan mencoba mempengaruhi opini dunia agar meremehkan pencapaian luar biasa Indonesia di ajang internasional. Nah, fenomena tersebut semakin terlihat ya, ketika hak siar pertandingan kualifikasi Piala Dunia Indonesia diperebutkan oleh 190 negara ya, yang menunjukkan tingginya minat global terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Namun alih-alih mendukung sesama negara Asia Tenggara, media Vietnam, Malaysia, dan Thailand justru meluncurkan berbagai tuduhan yang tak mendasar. Mereka menyebut keberhasilan Indonesia itu hanya terjadi karena pemain naturalisasi. Bahkan mereka melabeli Indonesia sebagai negara kumuh dan menyebut pertandingan timnas Garuda tidak layak untuk disaksikan. Nah, ini betul-betul fitnah ya, yang tidak pantas. Salah satu serangan terbesar datang dari tuduhan bahwa tim nasional Indonesia hanya mampu melangkah sejauh ini karena tergantung pada pemain naturalisasi. Hal ini disampaikan oleh beberapa media Vietnam sebelum Indonesia melakukan laga kualifikasi Piala Dunia. Nah, narasi itu pun dengan cepat menyebar di media-media sosial dan portal-portal berita di ketiga negara tersebut. Mereka menuding bahwa Indonesia tidak memiliki kualitas pemain lokal yang memadai, sehingga harus mengandalkan pemain-pemain dari luar negeri yang dinaturalisasi. Namun klaim tersebut tidak sepenuhnya benar. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong telah menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Selain memanfaatkan pemain keturunan sesuai regulasi FIFA, Indonesia juga berhasil melahirkan talenta-talenta lokal yang mampu bersaing di kancah internasional. Tidak berhenti di situ saja. Dengan tuduhan terkait pemain naturalisasi ya, dari media ketiga negara tersebut juga mencoba menggiring opini yang negatif ya, dengan menyebut Indonesia sebagai negara kumuh dan kurang beradab. Nah, ini kan kacau juga ini media-media itu ya. Tuduhan yang tidak mendasar sama sekali ya. Jadi tuduhan-tuduhan ketiga negara itu kan menurut saya itu berdasarkan dengan iri dengki ya. Karena tiga negara itu tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia meroket. Padahal Asia Tenggara wakilnya Indonesia harusnya kan mendukung ya, tapi sudah nggak usah digubris ya media-media ketiga negara tersebut. Jadi kita udah lihat pertandingan timnas Garuda itu sangat bagus, tapi media tersebut melihat bahwa pertandingan Garuda tidak layak untuk ditonton. Nah, narasi tentunya tidak memiliki dasar yang kuat dan cenderung bermotif politis. Selain hal tersebut ya, tuduhan ini juga mencerminkan sikap tidak sportif ya.
sangat tidak sportif dan jauh dari semangat fair play yang seharusnya menjunjung tinggi dalam olahraga, terutama sepak bola. Jadi Vietnam, Malaysia, dan Thailand bahkan dikabarkan mencoba menghasut negara-negara lain agar tidak memperebutkan hak siar pertandingan Indonesia di babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Upaya mereka dianggap sebagai bentuk kecemburuan atas popularitas dan perhatian internasional yang saat ini dinikmati Indonesia, padahal sepak bola seharusnya menjadi ajang untuk saling mendukung, bukan menjatuhkan satu sama lain. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang menjadi sorotan dunia, apalagi timnasnya berhasil menahan imbang tim-tim besar Arab Saudi dan Australia. Bukan hanya prestasi tersebut merupakan capaian historis dari Indonesia, tetapi juga karena permainan tim yang semakin solid dan penuh semangat juang. Hal ini terbukti tingginya permintaan hak siar pertandingan Indonesia yang kini diperebutkan dari banyak negara-negara terhadap pertandingan Indonesia. Jadi pertandingan Indonesia itu dianggap memiliki nilai komersial yang tinggi karena besarnya antusias pendukung Garuda di dalam maupun di luar negeri. Fenomena inilah juga didukung oleh basis penggemar sepak bola yang sangat besar di Indonesia, yang selalu memenuhi stadion dan memberikan dukungan tak kenal lelah, baik di pertandingan kandang maupun tandang. Di sisi lain, fitnah yang dilempar oleh media-media dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand tersebut sebagai upaya untuk merusak citra Indonesia di mata dunia. Sayangnya, upaya tersebut justru memperlihatkan ketidakdewasaan dalam bersikap, terutama di dunia sepak bola yang menjunjung tinggi persaingan sehat. Jadi meskipun berbagai serangan, Indonesia tetap menunjukkan sikap profesional dan tidak terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) dengan pelatih Sintayong fokus pada persiapan untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi dunia. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa fokus utama adalah memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sepakat kita rakyat Indonesia sepakat, nggak perlu digubris ocehan-ocehan yang berdasar itu. Yang penting kita tatap untuk bisa meraih kemenangan satu persatu dan endingnya kita masuk Piala Dunia. Terima kasih. Merdeka.